Penjelasan COVID-19. Penyakit corona atau COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang baru-baru ini ditemukan. Sebagian besar orang yang tertular COVID-19 akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa adanya penanganan khusus. Apa saja gejala penyakit COVID-19? Yaitu pertama sakit tenggorokan, yang kedua anosmia atau kehilangan kemampuan membau dan indera perasa, yang ketiga batuk, demam, sesak napas, lalu sakit kepala. Penyebab dan penyebaran COVID-19. COVID-19 disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2, yang dimana virus ini jenis baru, jenisnya itu coronavirus, yang dimana menginfeksi saluran pernapasan. Nah, awalnya COVID-19 ini menyerang dari hewan ke hewan. Namun telah diketahui bahwa COVID-19 ini menyerang dari manusia ke manusia. Untuk penyebabnya sendiri, penyebarannya sendiri yaitu ada melewati droplet nuklei atau air liur dari penderita COVID-19 yang dimana dikeluarkan oleh batuk dan bersin. Nah, untuk yang kedua, tidak sengaja memegang mulut, hidung, mata, kemudian benda-benda yang tersentuh oleh yang memang ada di sananya droplet nuklei atau air liur dari penderita COVID-19. Kemudian yang ketiga, kontak yang berjarak 2 meter, yang dimana nantinya yang dimana untuk kontak 2 meter ini adalah jarak yang memang rentan untuk terkena COVID-19. Nah, itu adalah penyebab dan penyebaran COVID-19. Ada beberapa upaya yang dapat kita lakukan untuk mencegah atau mengurangi resiko dari terpaparnya COVID-19 ini dengan menjaga pola hidup sehat, mengonsumsi makanan 4 sehat 5 sempurna, menjaga pola tidur, mengurangi stres, mengonsumsi vitamin untuk menjaga daya tahan tubuh kita ini biar kuat dan sehat. Lalu sebisa mungkin melakukan kegiatan di rumah, tidak sering berpergian. Lalu sering-sering berolahraga, dan ini dilakukannya di rumah ya. Lalu menghindari atau berkontak langsung dengan orang yang sakit, apalagi dia ini mengalami tanda gejala dari COVID-19. Menghindari menyentuh hewan liar, menghindari menyentuh dari wajah kita nih, seperti dari mata, hidung, dan mulut, apalagi dalam keadaan kotor. Lalu menghindari dari kerumunan, dan juga kita harus selalu menjaga jarak ketika kita ada di luar rumah. Dan juga ketika kita sakit, kita ini lebih baik tidak berpergian keluar rumah atau diam saja di rumah. Lalu sering mensterilkan dan juga membersihkan barang atau benda yang sering kita gunakan. Dan tidak lupa untuk selalu cuci tangan. Nah, cuci tangan ini dilakukan dengan baik, yaitu dengan 6 langkah dengan sabun selama 20-30 menit di air yang mengalir. Nah, 6 langkahnya ini seperti apa? Saya akan mencontohkan 6 langkah mencuci tangan yang baik. Yang pertama, menggosok bagian telapak tangan, menggosok punggung tangan, salah jari mengunci, jempol, lalu seperti ini. Nah, untuk kalau misalkan kita batuk atau bersin, kita jangan sembarangan nih. Nah, ada beberapa cara nih buat kita melakukan batuk dan bersinnya efektif. Yang pertama itu ketika kita batuk atau bersin, kita bisa menggunakan lengan nih, seperti ini ya contohnya. Ini. Lalu bisa juga dengan menggunakan tisu. Nah, tisu kita batuk dan bersin bisa langsung kita buang, dan tidak lupa untuk mencuci tangan kembali. Dan ketika kita mengalami gejala seperti tanda gejala dari COVID-19 ini, kita bisa melakukan isolasi mandiri atau
Misalkan gejalanya ini ringan, tanda gejalanya ini ringan. Nah, kalau misalkan lama-kelamaan tidak ada perubahan atau kita mengalami banyak tanda gejala dari COVID-19 ini, kita bisa langsung ke pelayanan kesehatan agar mendapatkan perawatan lebih lanjut. Orang-orang yang beresiko terkena COVID-19 yaitu tidak pandang bulu, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia. Dan itu mau laki-laki atau perempuan. Dan ada beberapa kelompok yang lebih rentan tertular, yaitu yang mempunyai berpenyakit penyerta atau komorbid, yaitu contohnya seperti hipertensi, diabetes, jantung, asma, dan gagal ginjal. Yang kedua yaitu yang memiliki daya tahan tubuh atau imunitas yang rendah, pasti terpapar lebih beresiko. Yang selanjutnya ada berusia lanjut, yaitu usia 60 tahun ke atas. Yang selanjutnya mengalami obesitas atau berat badan berlebih. Vaksinisasi COVID-19. Vaksin adalah produk biologi berisi antigen yang akan menimbulkan kekebalan spesifik agar seseorang terhindar dari penularan ataupun kemungkinan sakit berat. Vaksinisasi adalah proses dalam tubuh di mana seseorang menjadi kebal atau terlindungi dari suatu penyakit setelah menerima vaksin, sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut, maka tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan dengan pemberian vaksin. Vaksin COVID-19 mendorong membentuk kekebalan tubuh agar terhindar dari tertularnya atau kemungkinannya sakit berat. Walaupun telah divaksinisasi, protokol kesehatan tetap harus dilakukan, yaitu 3M: memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan menjaga jarak, dan mendapatkan vaksin COVID-19. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan dari vaksin itu sendiri ya. Sebelum kita membahas tentang vaksin, kita harus tahu dulu tentang pengertiannya. Nah, untuk pengertian dari vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen yang akan menimbulkan kekebalan spesifik agar seseorang terhindar dari penularan ataupun kemungkinan sakit berat. Nah, selanjutnya itu untuk tujuannya, yang pertama yaitu mengurangi penularan atau transmisi COVID-19. Yang kedua yaitu menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19. Yang ketiga yaitu mencapai kekebalan kelompok di masyarakat. Yang keempat yaitu melindungi dan memperkuat sistem kekebalan secara menyeluruh. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, melindungi masyarakat dari COVID agar tetap produktif. Di sini saya akan menjelaskan tentang keamanan vaksin. Nah, beberapa perlindungan ketat diterapkan untuk membantu memastikan keamanan semua vaksin COVID-19. Sebelum menerima persetujuan dari WHO dan Badan Regulasi Nasional, vaksin COVID-19 harus menjalani pengujian yang ketat dalam uji klinis untuk membuktikan bahwa vaksin tersebut memenuhi tolak ukur yang disetujui secara internasional terkait keamanan dan keefektifannya. Nah, seperti halnya semua vaksin, WHO dan pihak berwenang akan terus-menerus memantau penggunaan vaksin COVID-19 untuk memastikan bahwa vaksin tetap aman bagi semua orang yang menerimanya. Nah, untuk uji klinis dan penilaian keamanan vaksin, di sini ada uji klinis fase 1. Pada fase 1 dilakukan uji keamanan imunogenitas vaksin pada beberapa orang yang resiko rendah imunnya, orang dewasa, muda yang sehat untuk menguji tolerabilitas terhadap vaksin. Perkiraan jumlah vaksin 10/100. Nah, uji klinis fase 2 di sini pada uji klinis fase 2 dimasukkannya untuk memantau keamanan vaksin, potensi munculnya efek samping, respon imun, menentukan dosis optimal dan jadwal pemberian vaksinasi. Untuk perkiraan jumlah vaksin 100/1000.
Nah, untuk uji klinis fase 3, pada uji klinis fase 3 ini dimaksudkan untuk melihat efikasi vaksin dalam mencegah penyakit yang ditargetkan dan pengamatan lebih jauh tentang keamanan vaksin dengan melibatkan populasi yang lebih beragam dan jangka waktu yang lebih panjang. Untuk perkiraan jumlah vaksin di sini 1000 per 10.000. Nah, untuk submissionnya setelah uji klinis fase 3 selesai, maka dibuat surat permohonan izin edar dari vaksin ini kepada Badan POM dengan melengkapi seluruh persyaratan yang diminta oleh Badan POM. Pelayanan vaksin. Di sini Kementerian Kesehatan melalui Dirjen Pencegahan COVID-19, Pengendalian Penyakit memberikan layanan vaksinasi COVID-19 melalui kegiatan pos pelayanan vaksinasi dan optimalisasi unit pelaksanaan teknis atau UPT. Di sini pun ada pos pelayanan vaksinasi bertempat di antaranya yaitu di kantor kesehatan pelabuhan atau KKP, puskesmas dan rumah sakit pemerintah maupun kota atau kabupaten. Kebutuhan vaksin dan logistik vaksinasi COVID-19 disediakan Kementerian Kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Vaksin dan logistik COVID-19 yang dialokasikan dan didistribusi pada setiap termin dapat dimanfaatkan untuk pemberian vaksinasi dosis ke-1 dan dosis kedua bagi yang memerlukan dan yang datang ke tempat vaksin. Untuk mempertimbangkan interval vaksin COVID-19 Sinovac dosis ke-1 kedua adalah 28 kali dan vaksinasi COVID-19 AstraZeneca adalah 8-12 minggu, maka tidak perlu menyimpan vaksin untuk dosis pada waktu yang bersamaan. Alur pelayanan vaksinisasi. Calon penerima vaksin datang sesuai jadwal tiap vaskes atau pos pelayanan yang telah didaftarkan sebelumnya melalui aplikasi mobil atau link pendaftaran. Meja 1A, pendaftaran. Calon penerima vaksin menunjukkan KTP atau nomor tiket. Lalu, bila ada data yang tidak ditemukan atau tidak sesuai data, dilakukan registrasi di meja 1B atau meja verifikasi data sasaran. Meja 1B, verifikasi data sasaran. Calon penerima vaksin menunjukkan KTP, kartu keluarga, surat keterangan bekerja, dan atau dokumen lainnya. Petugas melakukan registrasi atau perubahan data calon penerima vaksin menggunakan aplikasi PCare Vaksin. Calon penerima vaksin dan petugas mendatangani formulir pernyataan. Jika data sudah sesuai dan masuk ke dalam aplikasi PCare, calon penerima vaksin kembali ke meja 1A. Meja 2. Format screening. Petugas kesehatan melakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik sederhana untuk melihat kondisi kesehatan dan mengidentifikasi penyakit penyerta atau komorbid. Jika calon penerima vaksin sehat, maka vaksinisasi dapat dilakukan. Vaksinisasi, calon penerima vaksin diberikan vaksin COVID-19 secara aman. Ke meja 4, pencatatan dan observasi. Petugas mencatat hasil pelayanan vaksinisasi. Penerima vaksin diobservasi selama 30 menit untuk memonitor kemungkinan KIPI. Penerima vaksin memperoleh kartu vaksinisasi. Pemberian vaksinasi COVID-19 pada kelompok lansia,
komorbid, penyintas COVID, dan sasaran tertunda. 1. Kelompok lansia. Pemberian vaksinasi kelompok usia 60 tahun ke atas diberikan 2 dosis dengan interval pemberian 28 hari atau 0-28. Yang kedua, kelompok komorbid. Hipertensi dapat divaksinasi kecuali jika tekanan darahnya di atas 180/110 dan pengukuran tekanan darah sebaiknya dilakukan sebelum meja screening. Diabetes juga dapat divaksinasi sepanjang belum ada komplikasi akut. Untuk penyintas kanker dapat juga diberi vaksinasi. Lalu yang ketiga, penyintas COVID dapat divaksinasi jika sudah lebih dari 3 bulan. Yang keempat, ibu menyusui dapat diberikan vaksinasi. Yang kelima, untuk sasaran yang tertunda akan diberikan informasi agar datang kembali ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk memperoleh vaksinasi. Sekian dan terima kasih.